Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hidup kekristenan. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kekristenan sesungguhnya bukanlah semata-mata sekedar agama, tetapi kekristenan adalah cara hidup dengan mengikuti teladan dan karakter Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur karena kita beragama Kristen. Tetapi kita akan lebih bersyukur karena pertama-tama kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memilih kita mengenal Dia. Dan kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Saudaraku, mengapa kekristenan bukan sekedar agama, melainkan cara hidup? Jawabannya adalah karena kita mempunyai tujuan yang berbeda dari orang-orang dunia, yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kita. Seperti nats firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa anak-anak Tuhan tidak lagi hidup mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang duniawi, kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, kebiasaan-kebiasaan di mana telinga ini lebih suka mendengar gosip, mencemooh orang, menghakimi orang, mengkritik orang, dan menuruti nasihat, tetapi nasihat-nasihat yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan. Karena orang yang menyukai firman dan menghidupinya, Alkitab katakan berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir, berbuah pada musimnya dan akan berhasil. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita dalami makna yang terkandung dalam ayat ini, orang yang menyebut dirinya Kristen sudah seharusnya hidupnya mengikuti jejak Kristus. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang masih menyimpan sakit hati, padahal firman Tuhan katakan ampunilah mereka. Masih ada orang Kristen yang menyimpan dendam, padahal firman Tuhan katakan jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Masih ada orang Kristen yang suka menipu di sana sini, padahal firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi pendusta. Masih ada orang Kristen suka bertengkar atau marah-marah, padahal firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat dari firman Allah yang perlu kita teladani, saudara. Saudaraku, jikalau kekristenan kita tidak sesuai atau tidak sama dengan karakter Tuhan, apalagi kalau kita juga melayani sebagai hamba Tuhan, bagaimanakah kita dapat melakukan pekerjaan baik melalui tugas kita, tanggung jawab kita, dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus? Karena Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan atau asal menciptakan saja, saudaraku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris New Living Translation, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, For we are God's masterpiece.
Artinya, kita ini adalah mahakaryanya Allah, buatan Allah yang berharga, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkannya dan kita hidup di dalamnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan mau supaya hidup kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Kita harus hidup berbeda. Kita harus memiliki sikap hati yang berbeda, karakter yang berbeda, paradigma yang berbeda. Bukan berarti menjadi orang Kristen eksklusif yang membatasi kehidupan sosial kita hanya pada kalangan tertentu atau kelompok tertentu saja. Justru kita harus bergaul, kita harus bermasyarakat dengan baik, sehingga sungguh terang Tuhan di dalam setiap orang-orang percaya terpancar di sekitarnya, memberikan pengaruh, bukan terpengaruh. Mari kita teladani kehidupan Tuhan Yesus, baik sikapnya, tindakannya, pengajarannya, pelayanannya, dan bagaimana ia dapat berbaur dengan orang-orang dari semua golongan. Ia berbelas kasihan dan dapat memelihara persahabatan, sehingga ia dapat menjangkau banyak orang dari berbagai kalangan, walaupun memang tidak semuanya menyukai Yesus. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti setiap kita memiliki talenta, karunia, kemampuan, hikmat daripadanya. Daripada kita menghabiskan waktu dengan berdiri di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh, bukankah lebih baik kita bangkit dan mulai berdoa, meminta Tuhan menyatakan lebih lagi panggilan kita, menanyakan pekerjaan-pekerjaan baik apa saja yang Tuhan siapkan bagi kita, dan kita mulai berjalan menunaikan tugas dan panggilannya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pagi ini Engkau menjamah setiap hati kami yang mendengar renungan ini, agar kami dapat menemukan panggilan-Mu, baik itu melalui karunia, talenta, kemampuan dan hikmat yang Tuhan sudah berikan sejak Engkau menjadikan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bahkan hidup di dalamnya. Jauhkan daripada mereka sikap yang rendah diri, bahkan perasaan-perasaan yang berkata bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Buat mereka bangkit dan berkarya menjadi terang-Mu, memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.